Selamat berjumpa pada bagian kedua dari mata kuliah Perancangan dan Analisa Algoritma dengan materi Dynamic Programming. Jadi pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang contoh-contoh ya penerapan model-model dari strategi Dynamic Programming. Nah, untuk contoh kasus sehari-hari ya, kalau pada video sebelumnya strategi divide and conquer, kita menggunakan contoh warung nasi goreng dengan beberapa menu nasi gorengnya. Nah, kalau di kasus dynamic programming ini, saya menggunakan contoh warung nasi Padang atau warung Tegal, ya, di mana item lauknya sudah dimasak dan disimpan. Jadi, item lauk itu kita samakan dengan proses deterministik ya, yang sudah pasti, yang sudah dikerjakan, kemudian hasilnya disimpan di memori untuk digunakan di kemudian hari ketika dibutuhkan, karena hasilnya sudah pasti ya, sudah tetap. Nah, jadi ketika di warung nasi Padang misalnya kita mesan nasi rendang sapi, rendang sapinya sudah ada, sudah dimasak ya, sudah tersedia karena sudah diproses, disimpan, tinggal dicampur ya lauk-lauk yang diperlukan untuk nasi rendang sapi tersebut. Tidak perlu lagi ketika dipesan nasi rendang sapi baru dimasak rendang sapinya, nggak perlu ya, karena sudah tersedia, sudah diproses, sudah disimpan. Nah, mungkin ada berpikiran, kalau begitu kan warung nasi goreng yang jadi contoh kita gunakan di divide and conquer kemarin, itu bisa juga menjadi dynamic programming. Ya, betul, bisa, asalkan warung nasi goreng itu semua bahan-bahannya juga sudah dia siapkan, tidak perlu dimasak. Jadi setiap ada pesanan tinggal digabung aja. Kalau itu kasusnya, maka warung nasi goreng itu juga melaksanakan strategi dynamic programming. Tapi setahu saya, warung nasi goreng itu rata-rata ketika dipesan baru dimasak. Ya, baik yang telur dadarnya, ya. Jadi baru disiapin di situ, termasuk goreng nasinya. Tapi kalau seandainya, tapi ada juga ya warung nasi goreng yang semuanya sudah tersedia. Jadi nasi gorengnya sudah digoreng, telur dadarnya juga sudah disiapkan, jadi datang tinggal dicampur-campur aja. Gitu. Kalau itu kasusnya, maka itu sama dengan strategi dynamic programming. Nah, untuk kasus klasik di bidang informatika itu ada contohnya untuk masalah ransel, knapsack ya. Di dalam hal ini bukan yang fraksional tetapi yang 01 atau 10, yang artinya tidak bisa dipecah ya. Ada juga untuk masalah matrix chain multiplication, ada juga masalah jalur terpendek ya. Nah, ini masalah-masalah klasik seperti ini yang sering digunakan untuk mengajarkan algoritma kepada mahasiswa informatika. Terkadang kasus tersebut bisa diselesaikan dengan beberapa strategi. Ya, sebagai contoh, traveling salesman, kalau kita lihat pada materi sebelumnya yang bentuknya brute force, ya, itu bisa juga diterapkan strategi brute force pada masalah traveling salesman. Nah, di sini juga kita bisa juga terapkan untuk strategi dynamic programming. Ya. Ada juga kalau kalian di
mata kuliah sistem operasi, ada sistem penjadwalan untuk penggunaan resource sumber daya di komputer, ya, seperti time sharing. Itu juga menggunakan model-model pendekatan dynamic programming. Nah, kita lihat salah satu contoh yang saya akan bahas ini. Tidak semua saya bahas ya. Jadi kalian bisa nanti cari-cari tahu tentang yang contoh yang saya berikan tadi. Nah, masalah 01 knapsack. Jadi ini bukan di fractional ya. Kalau fractional knapsack, kita lihat sendiri bisa kita pecah ya. Kita bisa pecah. Tetapi kalau 01, berarti tidak bisa kita pecah. Kita harus ambil secara utuh ya. Nah, di sini 01 knapsack ya, hanya ada dua pilihan. Benda tersebut kita terima secara keseluruhan, itu kita biasa bilang sebagai 1 ya. Jadi 01-nya itu artinya gitu, 0 tidak terima sama sekali, 1 kita terima. Tapi terimanya itu secara keseluruhan, tidak bisa kita pecah. Nah, contohnya di sini, knapsack-nya itu memiliki kapasitas 25 kg. Misalkan ya, dalam kilogram ya, kita anggaplah. Di sini ada 4 item A, B, C, dan D. Item A itu beratnya 24 kilo. Misalkan kita hitung dengan kilo. Item B itu 10 kilo. Item C 10 kilo. Item D 7 kilo. Kapasitas untuk knapsack sendiri 25 kilo. Nah, kalau kita ngambil item A, profitnya 24. Anggaplah dolar ya, 24 dolar. Kalau kita ngambil item B, profitnya 18 dolar. Kalau kita ambil item C, profitnya 18 dolar juga. Kalau kita ambil item D, profitnya cuma 10 dolar. Nah, kalau model ini kita selesaikan dengan strategi greedy yang kita telah pelajari minggu lalu, maka otomatis yang akan diambil itu adalah yang item A, betul enggak? Karena dia kan yang paling memberikan profit terbanyak. Ya. Dia akan diambil lebih dulu. Tapi ngambil item A berarti kita sudah tidak bisa mengambil item yang lain. Ya, karena kenapa? Karena kapasitas maksimal dari ransel tersebut adalah 25 kilo. Jadi ketika kita sudah ngambil item A, kita sudah tidak bisa lagi ngambil item lain. Dengan demikian profit yang kita dapat adalah cuma 24 dolar. Tapi kalau kita menggunakan strategi dari dynamic programming, kita ngecek semua satu-satu, maka kita akan menemukan bahwa yang optimal itu adalah justru mengambil item B dan item C. Dua item tersebut beratnya baru 20 kilo, tetapi total profitnya sudah mencapai 36. Ya. Nah, jadi disinilah kita lihat hasil yang lebih optimal ternyata bisa didapatkan dengan dynamic programming. Walaupun waktu kita bahas tentang strategi greedy yang dinyatakan sering digunakan untuk optimalisasi, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dalam kasus ini strategi greedy tidak memberikan hasil yang optimal. Ya. Justru yang memberikan hasil yang optimal justru yang item B dan item C yang ditemukan dengan cara strategi dynamic programming. Nah, ini juga salah satu contoh klasik ya untuk deret Fibonacci. Ya. Kalau kalian lihat itu ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi ya, kalian sudah paham deret Fibonacci itu seperti apa. Tetapi dari sini kalian lihat ada urutan ya, ada urutan proses di mana urutan proses tersebut membutuhkan hasil dari proses sebelumnya.
ya. Misalkan 21 itu ya, 21 itu membutuhkan hasil dari 13 dan 8. 8 sendiri itu merupakan hasil dari 3 dan 5. Sementara 13-nya sendiri itu merupakan hasil dari 5 dan 8. Otomatis kau tidak bisa kerja 13 kalau 8 itu belum dikerjakan. Dan untuk bisa mengerjakan 8, 3 dan 5 itu harus sudah ditemukan. Jadi ada urutan-urutan. Nah, kalian lihat di sini, inilah yang saya tadi maksud ya. Jadi ada overlapping dari subproblem tersebut, ada overlapping dan substrukturnya juga optimal. Itu yang kita harus lihat di situ. Kalau tidak bisa overlapping, maka itu menyatakan subproblemnya itu bisa dikerjakan secara independen. Kalau secara independen berarti bukan lagi strategi dynamic programming, tetapi divide and conquer, karena setelah dipecah-pecah bisa diselesaikan dengan independen, berdiri sendiri, mandiri, ya. Dari Fibonacci itu biasa dibuat dalam visual seperti kayak gini, ya. Ada yang bentuknya yang spiral, ya, tapi ini salah satu contoh menggambarkan dari Fibonacci, ya, dimana kalian lihat bahwa 2 itu, ya, jadi ada yang paling tengah itu, bukan paling tengah ya, yang agak ke tengah ke kanan bawah itu, 2 itu berdiri dari yang awal, 1-1. Sementara 3 itu memerlukan keberadaan 2 dan 1. Nah, kemudian 5, ya, 5 itu membutuhkan adanya 3 dengan 2. Dan 8 itu membutuhkan adanya 3 dan 5. Dan demikianlah seterusnya ya perputarannya. Jadi kalau kalian lihat itu, kalau kita tarik garis, dia melingkar itu, ya, bukan melingkar, dia seperti pusaran gitu ya. Nah, ini yang paling sering digambarkan ya dalam bentuk tree, ya. Jadi yang optimalnya di mana? Itulah yang elemen paling bawah. Makanya kita bilang bottom up. Di situ kalian lihat bahwa di bottomnya sendiri, ya, ada yang menjadi elemen paling awal yang harus kita temukan. Dalam hal ini, ya, seperti kalau kita nyatakan ya, Fibonacci 2 itu harus dari ditemukannya Fibonacci 1 dengan 1, ya. Jadi inilah yang harus dikerjakan. Fibonacci 1-1-nya itu sendiri menjadi dasar. Fibonacci 0 ya 0, Fibonacci 1 ya 1. Jadi dia harus menemukan elemen paling awal untuk bisa memungkinkan proses tersebut berjalan secara keseluruhan. Dan disinilah tadi dibilang jalur yang dipakai, ya, karena ada jalur yang tidak bisa kita lewati dulu karena prosesnya memerlukan suatu nilai dari proses yang lain. Menemukan proses awal itu menjadi penting, ya. Itu yang kita sebut sebagai fungsi pilihan kalau kita putar lagi ya dari bagian pertama. Nah, demikianlah contoh-contoh penerapan dari strategi dynamic programming. Terima kasih ya, sampai jumpa pada materi berikutnya.